Jadi sekali lagi kami meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Polresta Tangerang, segera ditindaklanjuti dan diproses hukum, terutama dalangnya, yakni Bukhari Arabi. Apa yang kita lakukan ini adalah perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia dari perbudakan spiritual atau eksploitasi yang menggunakan indoktrinasi berlabelkan agama. Dan ini perjuangan yang sangat berat. Wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah engkau apa itu jalan yang mendaki lagi sukar? Yakni memerdekakan budak dari perbudakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon kejadian di Tangerang di mana Kiai Tatang disatroni digeruduk massa sekitar 300 orang dengan menumpangi 2 truk yang di situ tampak dikomandoi oleh orang yang bernama Bukhari Arabi. Maka kami mendesak kepada aparat penegak hukum untuk memproses secara hukum Bukhari Arabi. Mengapa ini penting? Karena apa yang dilakukan oleh rombongan ini, gerombolan ini telah membawa dampak eskalasi secara nasional. Ini telah memicu reaksi dari segenap pejuang di perjuangan Wali Songo Indonesia dan memicu reaksi kader-kader Laskar Sabilillah se-Nusantara. Reaksi ini cukup memanas. Maka dari itu, untuk mengantisipasi adanya eskalasi dan tindakan main hakim sendiri, kami meminta dengan tegas kepada aparat penegak hukum agar segera memproses Bukhari Arabi. Karena ini tidak boleh dibiarkan. Di negara hukum ini kok ada orang yang hanya dengan maunya sendiri kemudian ngegeruduk orang lain, kemudian bawa massa begitu banyak hanya untuk menghadapi seorang kiai. Ini kalau dibiarkan, maka akan muncul nantinya gerombolan-gerombolan lain pun akan melakukan tindakan yang sama nantinya. Jadi pembiaran terhadap kejadian ini akan berdampak kepada pembiaran yang selanjutnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Siapa yang mau digeruduk? Siapa coba yang mau diperlakukan sedemikian rupa? Yang jadi persoalan kemudian ketika muncul reaksi balikan. Ini yang jadi persoalan sebetulnya. Kita coba menahan diri, Laskar Sabilillah coba kita tenangkan agar tidak melakukan tindakan aksi serupa. Nah, mengapa kami bisa meredam emosi Laskar Sabilillah? Karena kami yakinkan bahwasanya ini negara hukum. Percayalah, negara kita punya aturan, punya penegak hukum. Tetapi ketika negara tidak bisa diandalkan, ini akan menjadi persoalan. Masyarakat kemudian akan bertindak dengan inisiatif sendiri, dengan keinginan mereka sendiri. Dan ini yang harus kita antisipasi. Para kiai, para ulama, para guru-guru bangsa memang terus menghimbau agar tidak terpancing emosi dan agar tidak terprovokasi. Kemudian juga kita percayakan sepenuhnya kepada pemerintah dan kepada penegak hukum. Yakin aparat penegak hukum akan bersikap profesional. Nah, terkait dengan ini sudah jelas. Orang kemudian datang ke tempat orang lain, kemudian ngegeruduk, ramean, kan begitu. Ini sudah jelas adalah perbuatan yang tidak menyenangkan. Jadi sekali lagi kami meminta kepada aparat penegak hukum, khususnya Polresta Tangerang, segera ditindaklanjuti dan diproses hukum, terutama dalangnya, yakni Bukhari Arabi. Karena kita negara hukum, maka hukum adalah panglima tertinggi. Kemudian yang berikutnya, saya perlu mengingatkan kepada segenap aktivis dan pejuang di PWI Laskar Sabilillah, jangan kehilangan fokus. Fokus utama kita bukan itu, tapi fokus utama kita adalah mendukung sosialisasi dan kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani
dan perjuangan Kiai Haji Muhammad Abbas bil Yaksi untuk menyadarkan bangsa Indonesia dari perbudakan spiritual, untuk menyadarkan bangsa Indonesia dari doktrin-doktrin yang mengatasnamakan anak cucu Nabi, tapi untuk menguasai bangsa Indonesia yang mayoritas muslim ini. Jadi kalau kita ingin mengambil hikmah dari nilai-nilai Al-Quran, apa yang kita lakukan ini adalah perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia dari perbudakan spiritual. Jadi saya ulangi, perjuangan memerdekakan bangsa Indonesia dari perbudakan spiritual atau eksploitasi yang menggunakan indoktrinasi berlabelkan agama. Dan ini perjuangan yang sangat berat. Karena di Al-Quran kita sudah mendapatkan nasnya, wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Tahukah engkau apa itu jalan yang mendaki lagi sukar? Yakni memerdekakan budak dari perbudakan. Allah Subhanahu wa taala sendiri sudah mengabarkan sedemikian rupa. Ternyata pengorbanan yang paling besar, perjuangan yang paling melelahkan itu adalah memerdekakan budak dari perbudakan, dari eksploitasi yang sifatnya spiritual. Itulah mengapa perjuangan kita hari ini sangat banyak tantangan, tapi kita tetap fokus kepada yang utama, bukan buat ribut, tapi untuk menyadarkan bangsa Indonesia bahwasanya kalian Ba'alwi yang selama ini ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, merasa menjadi kasta yang lebih tinggi secara kafaah, mereka lebih mulia dari semua orang yang ada di Indonesia ini. Ternyata mereka terbukti bukan keturunan Nabi. Ini yang harus kita dobrak. Jangan kehilangan fokus. Itu fokus utama kita. Dengan kejadian ini, segenap bangsa Indonesia buka telinga dan buka mata kita bahwasanya Ba'alwi itu bukan anak cucu Nabi. Mereka yang mengatasnamakan diri mereka Habib-Habib ini terbukti bukan cucu Nabi. Dan secara awam saja kita lihat mengapa mereka anti tes DNA. Mengapa mereka tidak mau tes DNA? Ya gara-gara mereka sudah tahu kalau DNA mereka itu gay. Jadi asal usul DNA mereka memang bukan zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita semua bergerak kemanapun belusuk-belusuk. Kita masuk ke kampung-kampung, ke masjid-masjid, pesantren-pesantren, ke seantero Nusantara untuk satu hal, membuat penyadaran, mensosialisasikan mereka bukan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau sampai kapan ini? Ya, kalau pemerintah tidak intervensi ini akan lebih lama lagi. Maka sampai kapan? Sampai mereka tidak lagi merasa cucu Nabi. Sampai mereka tidak berani lagi pamer di muka umum bahwasanya dalam darah kami mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua sama. Kita semua sebagai warga bangsa Indonesia. Tidak boleh ada yang merasa lebih istimewa daripada orang lain. Dan kita semua sebagai umat Nabi, yang membedakan kita hanya ketakwaan saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian semua di sisi Allah hanyalah orang yang paling bertakwa. Orang nilai lebihnya bukan karena nasabnya, bukan karena kedudukan dan hartanya, bukan pula karena penampilan fisiknya, tapi nilai lebih dari seseorang dilihat dari ketakwaannya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Dan yang terpenting sebagai segenap warga bangsa Indonesia, bukan cuma yang muslim, termasuk saudara-saudara kami yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan juga aliran kepercayaan, kita juga masih terlibat dengan ini. Karena mengapa? Kelompok-kelompok oknum Ba'alwi ini telah mengklaim sejarah bangsa Indonesia. Pahlawan diklaim mereka, sejarah bangsa diklaim oleh mereka. Nah, kita nggak bisa tinggal diam. Berarti ada skenario besar yang dilakukan secara masif untuk membelokkan sejarah bangsa Indonesia. Itulah mengapa kemudian sampai Profesor Dr. Mahfud MD bersuara. Karena mengapa? Ini berbahaya, kata beliau, ketika dibiarkan sedemikian rupa. Ada orang yang merasa kastanya lebih tinggi daripada orang pada umumnya, dan ada orang yang kemudian mengklaim sejarah suatu bangsa. Pasti ada kepentingan yang sedang mereka perjuangkan, setidak-tidaknya untuk menguasai bangsa Indonesia. Coba kita simak dulu apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Mahfud MD. Sebenarnya begini, saya membuat
surat itu sebenarnya surat saya pribadi kepada Rhoma Irama. Tapi karena saya kehilangan nomor kontaknya Rhoma Irama, saya titip melalui Islah Bahrawi, tapi juga melalui WA. Tolong nih sampaikan nih pesan saya ke Rhoma Irama. Jadi memang saya yang membuat itu. Betul Pak Mahfud ya? Betul membuat. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi, tidak apa-apa. Tetapi yang lebih dari itu kemudian ternyata muncul klaim-klaim bahwa Republik Indonesia itu ada karena Habib. Wali Songo itu semuanya Habib. Padahal Habibnya baru datang sesudah Wali Songo meninggal. Gitu loh. Lalu diklaim ini turunan Habib ini. Imam Bonjol coba. Dibilang itu Habib Sahabuddin. Itu dari mana? Oh Imam Bonjol Habib Sahabuddin gitu. Lalu ada hurufatnya bahwa kakek saya yang nama Mugaddam itu bisa membentak malaikat mungkar dan nakir katanya. Karena menyiksa orang di sebelahnya. Orang banyak dosa dikuburkan di sebelah kakek saya itu lalu disiksa oleh malaikat mungkar nakir. Keluar kakek saya panggil mungkar nakir. Pergi kamu katanya. Itu kan khurafat. Nah setelah kita menyimak luar biasa apa yang beliau sampaikan. Nasihat buat kita semua. Mudah-mudahan jadi penyadaran. Jangan lupa ngupi pai dijah. Ngopi dulu di sini. Datanglah ke Lampung, wisata Lampung itu sungguh istimewa, pantainya juga indah-indah, kopinya sungguh luar biasa. Seruput kopi. Bismillah. Kopi kalau lagi panas, begitu seruputnya, istimewa. Salam Indonesia harmoni. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, Song-Song, Indonesia Emas, Indonesia Jaya 2045. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.